Itu yang kesalahan jaksa menurut saya itu. Dia memperluas arena pertarungan. Harusnya fokus dengan terdakwa, membuktikan unsur-unsur pidana dalam pasal yang dia dakwakan dan kemudian dia tuntut, tapi dia melebar. Ini cari perkara dengan umat. Ente kalau memprotes penguasa, memprotes kekuasaan hari ini, hati-hati lo. Lu buat tangkap orang yang terkenal, orang yang punya masa, orang yang kuat saja, seperti Habib Rizik, seperti Habib Bahar, seperti Gus Nur, seperti Ali Bahar Syah. Ini kami tangkap. Apalagi ente masyarakat, masyarakat bawah, akar rumput. Udah tenang aja lo gitu. Mau kita pajakin lo, jangan melawan. Mau kita rampok dengan korupsi, jangan ngelawan. Makanya dijelaskan dari ujung ke ujung, namanya disebut, tokoh-tokohnya itu disebut. Itu sebenarnya maksudnya beliau. Artinya kita harus tangkap jernih ini secara hati yang bersih bahwa maksud beliau seperti itu. Bukan bermaksud menyerang. Menyerang itu adalah bahasa dari media. Dari media yang memang mau membuat suasana itu jadi rame, bukan gaduh ya, mungkin rame seperti itu. Dan kalau ditangkap oleh pihak yang lain mungkin gaduh, tapi bukan itu. Jadi maksudnya itu Habib itu mau menjelaskan secara komprehensif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngeri-ngeri sedap kali ini saya mewawancari 3 orang. Saya wajar kena somasi hukum ya. Karena 3-tiganya labelnya pengacara semua ya. Kalau saya betul-betul pengacara ya, pengangguran bawa acaranya ya. Nah, teman-teman semuanya, besok adalah sidang akhir putusan dari Imam Besar Habib Rizik Syihab. Nah, kebetulan ada beberapa pengacara, lawyer yang saya hadirkan di sini untuk bisa membahas dan membedah. Ya kalau kita bahas normatif itu pasti jawabannya semua paham lah ya gitu ya, sesuai undang-undang segala macam. Kita nggak butuh itu sebenarnya, ya kan? Karena di persidangan kita sudah dipertonton keadilan ada nggak? Nah pertanyaannya, kemudian saya menghadirkan penulis yang viral. Ini penulis tiap hari muncul lagi di grup WA saya. Dan ketemu nih orangnya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bang ya, Bang Ahmad Rozinuddin. Yang salah nanti disomasi kan ya. Nah teman-teman semuanya, saya pengen tanya ke beliau. Menurut Mas Raka, sastrawan politikus ya, sastrawan politikus gitu, ya, dan hukum, pengacara hukum, karena beliau TPWA juga. Logis gak sidang Habib Rizik Syihab dengan tuntutan JPU nuntut loh 6 tahun penjara, berbohong, katanya berbohong, katanya tidak COVID tuntutannya 6 tahun cuy. Logis gak? Secara hukum, secara logika, secara aspek keadilan. Saya mau meluruskan pertanyaan. Kalau menurut saya logis gak tuntutannya itu pertanyaan yang kurang mendasar. Apa tuh? Pertanyaan yang berdasar itu adalah logis nggak kasus ini ada? Logis nggak pengadilan ini ada? Iya. Saya bisa jawab bahwa ini nggak logis. Kasus ini sebenarnya tidak perlu ada dan memang bukan kasus. Begini filosofi yang pertama. Bangsa Indonesia, sebagaimana juga bangsa lain di dunia, hari ini sedang mengalami yang namanya pandemi. Sedang sakit, sedang ada musibah. Di tengah musibah itu harusnya negara hadir dalam rangka memberikan pelayanan kepada rakyatnya, memberikan dukungan kepada rakyat. Kalaupun ada hal yang kurang pas, tentu sikap negara adalah tetap memberikan pelayanan. Seperti anak sendirilah, sakit ya kan, kemudian dia tetap main. Kok malah karena main nggak boleh main kan sakit, di penjara kira-kira gitu. Ini orang tua ngaco nggak? Nah saya mau habis sakit di penjara. Nah, saya mau membangun konstruksi filosofisnya dulu gitu. Jadi menurut saya ini negara ini telah gagal memahami fungsinya, yang dia punya fungsi utama melayani, melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Tetapi atas nama hukum negara justru mengambil fungsi merepresi rakyatnya dengan dalih kesehatan masyarakat adalah konstitusi tertinggi. Itu secara filosofis. Secara hukum ini sudah terlihat ngaco sejak proses awal. Saya sudah mengeluarkan tulisan dan banyak dibaca. Munculnya pasal 160 KUHP itu pasal selundupan. Wong soal yang awal
didengungkan di tengah masyarakat adalah protokol kesehatan yang dilanggar. Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pasalnya juga kita ingat, itu kan diawali penyelidikan pemanggilan Anies ya kan, Gubernur DKI Jakarta, terus sejumlah ulama termasuk Abdullah Abdul-Aziz As-Syafi'i dan yang lainnya itu kan beredar. Pasal yang dijadikan dasar penyelidikan kan pasal Undang-Undang Protokol Kesehatan, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Saya masih ingat pasalnya pasal 93, junto pasal 9 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Tapi kok tiba-tiba muncul 160 KUHP, berarti kan sudah ada subjektivitas dari penyidik, dari penegak hukum ingin menahan Habib Rizik Syihab. Kenapa demikian? Karena kalau menggunakan Undang-Undang Karantina Kesehatan tidak bisa ditahan. Sesuai ketentuan KUHP kan minimal 5 tahun tersangka itu baru bisa ditahan. Nah kalau menggunakan pasal 93 junto pasal 9 Undang Karantina Kesehatan nggak bisa ditahan. Sebenarnya dulu saya sebenarnya kalau emang ini benar-benar untuk kesehatan, oke kita lihat saja, tapi kan nggak perlu ditahan. Tapi begitu muncul pasal 160 KUHP dan pada faktanya di pengadilan tidak dapat dibuktikan, ya kan yang kasus di Petamburan kan ada pasal ini, tapi tidak terbukti. Yang terbukti hanya masalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan saja. Begitu. Itu menunjukkan ada misi terselubung dari proses ini yang saya sebut kriminalisasi. Sebenarnya bukan kriminal, tapi dipaksa menjadi kriminal. Jadi jawaban saya memang persoalannya bukan tuntutan jaksa yang 6 tahun terhadap kasus rumah sakit Umi, tapi perkara ini sebenarnya juga tidak logis gitu loh. Harusnya tidak ada. Dan semestinya hakim mengoreksi agar hukum itu kembali menjadi lurus. Karena kasusnya tidak ada, maka vonisnya juga harusnya meniadakan tuntutan jaksa. Sama persis di kasus yang di Petamburan, 160 KUHP itu dihilangkan. Nggak dibuktikan, memang nggak terbukti. Sehingga fokusnya kepada Undang-Undang Karantina Kesehatan. Nah di kasus rumah sakit Umi ini nggak ada pasal tentang kekarantinaan kesehatan dan sebagainya. Tapi fokus kepada tuduhan bahwa Habib Rizik menyebarkan hoax, berita bohong yang diedarkan yang menimbulkan menimbulkan kegentingan di tengah masyarakat begitu, menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Dan itu kan yang dituntut 6 tahun. Sekali lagi saya katakan ini kasus tidak logis, harusnya tidak ada. Karena tidak logis, tidak ada tuntutan, semestinya tidak ada. Karena muncul tuntutan 6 tahun, dan saya menjawab tuntutan 6 tahun itu tuntutan ngaco. Nah, tinggal tunggu vonis yang mengembalikan keadilan, meluruskan keadaan, membenahi seluruh persoalan yang ada, sehingga ada kepercayaan masyarakat kepada hukum. Ini bagi hakim, ini resikonya bukan hanya putusan itu terhadap dirinya dan Habib Rizik, tapi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Republik ini. Sudah ngerti belum? Ya. Jangan masih loading kayak itu. Nah, karena gini, kalau jawabannya sih logis gitu ya. Tiba-tiba besok ada sinetron baru ya, yang buat yang bikin nggak logis lagi sinetron ini. Nah ini kan di beredar banyak video-video dukungan kami akan datang kan. Itu bentuk apa sih ketika mereka akan bicara ya masyarakat umum banyak kami akan datang untuk hadir karena JPU kan sepertinya kemarin tuh mempertanyakan keimam besaran Habib Rizik Syihab. Masyarakat pantas ya sebenarnya marah gitu dan mereka berbondong-bondong untuk hadir. Itu yang kesalahan jaksa menurut saya itu. Dia memperluas arena pertarungan. Harusnya fokus dengan terdakwa, membuktikan unsur-unsur pidana dalam pasal yang dia dakwakan dan kemudian dia tuntut, tapi dia melebar. Ini cari perkara dengan umat, khususnya yang mencintai Habib Rizik Syihab. Dimanapun yang namanya penyempatan gelar itu bukan permintaan orang yang minta gelar, kecuali gelar formil ya, sarjana hukum. Saya agar mendapat sarjana hukum misalnya gelar profesor ya, humoris causa gitu ya. Itu kehinan profesornya. Kalau imam besar itu adalah ikhtiram, penghormatan dari umat masyarakat, dan Habib Rizik Syihab tidak pernah meminta itu. Justru kalau Habib Rizik meminta itu nggak layak dia mendapatkan gelar imam besar gitu. Yang kedua, saya kira kita tuh sudah terbelah bangsa kita ya. Kita akui lah bangsa kita terbelah. Makanya ada narasi Jokowi Prabowo, alasannya biar kita terbelah, biar bergabung tuh Jokowi sama Prabowo. Padahal hari ini mereka bergabung tetap saja terbelah gitu. Nah, dengan narasi ini justru jaksa membelah umat antara yang mencintai dan tidak mencintai. Otomatis akan memantik orang yang merasa mencintai. Ini the power of love itu bisa mengorbankan segalanya untuk menunjukkan cintanya kepada Habib Rizik Syihab.
Dan menurut saya kalau cinta itu dibuktikan dengan hadir dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum, itu sah, legal dan konstitusional. Kecuali ini perkara perceraian, tak boleh masuk, tertutup. Ini perkara yang terbuka untuk umum. Bahkan kalau perkara ini tidak dinyatakan terbuka untuk umum, batal putusannya, nggak punya kekuatan hukum. Begitu. Jadi logikanya secara hukum sah menghadiri persidangan. Tapi secara logika nih, kemana yang datang-datang itu pada ditangkap itu? Oh, jadi begini, saya juga mengingatkan kepada penegak hukum, Pak Polisi begitu. Memang di KUHP itu ada kewenangan untuk menangkap orang atau menahan 1 kali 24 jam, habis itu dilepas gitu. Tapi jangan disalahgunakan lah. Kasihan orang direndam 1 kali 24 jam gitu. Kalau memang tidak ada persoalan, ya jangan dipanggil. Dan akhirnya kan itu bukan perkara pidana, buktinya setelah 1 kali 24 jam dilepas. Itu menunjukkan ada kriminalisasi. Maka saya himbau kepada penegak hukum, biarlah rakyat menggunakan hak konstitusinya hadir untuk menyimak sebuah persidangan, untuk ingin belajar hukum dan ingin mengetahui apakah masih ada keadilan di negeri ini. Kadang-kadang keadilan itu kan tidak wujud di pengadilan, makanya mereka ingin melihat keadilan yang wujud di pengadilan melalui putusan pengadilan. Coba tanya, putusan yang adil itu bagaimana? Gimana tuh? Hanya 2. Apa? 1 bebas, 2 lepas dari segala tuntutan. Sama Kalau aja. ya enggak, beda. Oh iya. Kalau lepas itu memang peristiwanya ada, tapi bukan pidana. Kalau bebas memang bukan perkara pidana begitu. Nah, makanya kepada Pak Hakim saya beri keleluasan lah memilih. Mudah-mudahan Hakim Memilih lepas atau memilih bebas. Tentu umat Islam akan bersyukur semuanya. Jadi 2 pilihan itu, pilihan yang bijak lah. bisa jadi Hakim masuk surga gara-gara perkara ini. Oh, kalau surga urusan Allah. Nggak tahu saya dosa dia, yang lain nggak tahu saya. Oke, saya ke samping Boleh, Pak Ahmad, ada pengacaranya dari Gus Dur ya. Kita tahu Gus Dur itu kalau di video garang sama macam, mudah-mudahan pengacaranya juga jawabannya garang. Garang jawabannya 11-12. Nah, kasus IB ya, kemarin Petamburan, kemudian itu juga Megamendung plus ini Umi. Menurut pandangan Anda selaku pembela hukum Gus Dur dan juga pandangan masyarakat itu normal kan sih sebenarnya sidang seperti ini? Ya, kalau kita sedari awal, karena memang profesi kita adalah praktisi hukum, saya kenal dengan Bang Haji Senwar, satu tim dalam pembelaan juga Gus Nur, Bang Ahmad Dosirin juga satu tim, begitu ya. Memang dari awal banyak kasus terhadap orang-orang yang sering mengkritik, gitu ya. Termasuk klien kami Gus Nur, termasuk juga Habib Bahar misalkan. Dan dalam hal ini pembahasan adalah Habib menyatakan bahwasannya ini arogansi kekuasaan. Jadi kasus ini adalah bentuk arogansi kekuasaan. Jadi mumpung ada kekuasaan ya buat gitu. Ya dibuat saja kasus ini bagaimana? Ya kalau memang ibaratnya sudah ditarget mesti dapat gitu. Sehingga kasus-kasus yang sedemikian yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bang Ahmad, dijelaskan oleh pakar hukum pidana, kan tidak nyambung ya. Hari ini yang diterapkan itu PSBB, tapi yang dimasukkan pasal itu terkait apa? Darurat kesehatan. Ternyata di akhir di tuntutan itu bukan yang 2 ini gitu. Malah berita bohong dan lain sebagainya. Ini mana gitu? Ini seperti apa ya? Seperti menarget apa ya? Menuduh seseorang A, tapi pada akhirnya yang B yang diputuskan. Ini kan nggak nyambung. Ini kuliah hukum ada nggak yang begitu sih sebenarnya? Kuliah hukum nggak tahu ya hukumnya di mana. Tapi kalau kita belajar hukum nggak ada. Nggak ada. Antara teori dengan praktik itu mesti nyambung. Tapi pada faktanya ini nggak. Teorinya sudah nggak nyambung, apalagi praktiknya begitu. Jadi ketika ada arogansi kekuasaan, maka wajarlah masyarakat umum mengatakan ini bukan murni kasus hukum, ini adalah kasus politik yang mencantolkan sedikit-sedikit dihukum begitu ya. Kalau seperti ini, jangankan keadilan begitu ya. Jangankan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, yang ada yang dirasakan masyarakat itu adalah kekhawatiran. Setelah para habaib ini ya, Habib Rizik Syihab, setelah itu siapa lagi gitu loh? Habib Bahar sudah kena, Gus Nur sudah kena, Ali Bahasa sudah kena. Lalu siapa saja? Itu kan memberi sinyal. Ente kalau memprotes penguasa, memprotes
apa kekuasaan hari ini, hati-hati lo, lu buat tangkap orang yang terkenal, orang yang punya masa, orang yang kuat saja, seperti Habib Rizik, seperti Habib Bahar, seperti Gus Nur, seperti Ali Bahar Syah, ini kami tangkap. Apalagi ente masyarakat, masyarakat bawah, akar rumput, udah tenang aja lo gitu. Mau kita pajakin lo, jangan melawan. Mau kita rampok dengan korupsi, jangan ngelawan. Gitu. Jadi ya hal-hal yang seperti ini. Jadi seperti memang kalau katakan abang tadi itu beda apa ya? Beda fungsi. Kalau kita memang sebutkan saja ini disfungsi gitu loh. Jadi kalau ada ereksi ini disereksi, disfungsi gitu loh. Yang harusnya mereka mengayomi, melindungi, malah mereka itu memukul, menginjak, mengkriminalisasi, kalau bisa mematikan, begitu loh. Apalagi luar biasa. Sekarang ini kemarin saya dengar ada berita, ini perlu diklarifikasi lagi. Ada semacam berita ini saya juga nggak tahu nih konfirmasi valid atau tidak. Kasus kilometer 50, seperti kayak sudah ditutup kasusnya. Padahal yang gitu loh. Tewas 6 orang ya. Iya, jadi nyawa gitu ya. Nyawa gitu. Di sisi lain gitu loh. Lagi motong kurban. Iya, gitu ya. di sisi lain ada orang yang menginginkan negeri ini maju, menginginkan masyarakat ini sejahtera. Ini dipenjarakan, ditakuti, dibuat khawatir. Ada yang sudah dibunuh, dibantai, disakiti, yang ditinggalkan keluarganya. Itu seolah-olah dianggap bukan manusia, seperti itu. Tapi di sisi lain, di pihak yang sana, yang pro kepada kekuasaan, mau buat pajak 100% atau berapa persen begitu ya, yang diam saja bahkan mendukung, membuat berbagai macam cara, itu dibiarkan seenaknya ngomong, mau memukul yang anti, orang-orang yang sering mengkritik, semuanya dibuat. Yang penting pro kepada mereka. Jadi kalau ini tidak disebut sebagai arogansi kekuasaan, tidak disebut sebagai nuansa politik yang begitu kental, dan tidak disebut orang-orang yang dikriminalisasi adalah korban-korban kriminalisasi, apa yang paling disebutkan dalam hal ini? Yang paling layaknya sudah, sekarang ini hukum dijadikan alat untuk menggebuk, untuk memukar lawan-lawan politik, setidaknya orang-orang yang ingin negeri ini maju sejahtera dan ingin negeri ini menerapkan aturan yang adil begitu. Nih, setuju gak sih sebenarnya? Kan kemarin tuh JPU di sidangnya kasus Mega Mudong atau Petamburan tuh ketika Bang Refdy Harun, ya, saksi itu ditanya oleh JPU, Anda setuju nggak bahwasannya pelanggaran prokes itu disebut dengan kejahatan? Nah, kemudian si Bang Refdy menjawab balik, ya kalau menurut Anda gimana kejahatan? Kira-kira kalau pengadilan ini terbukti ya Habib Rizik bersalah, artinya berarti semua orang harus dihukum. Harus dihukum. Kalau mau pakai ya, itu Bang Bobby, adik saya sebenarnya, dia tuh kalian 92 atau 93, masih adik saya. Oh gitu. Walaupun sekarang jadi wali kota Medan di daerah saya. Itu langsung KPU Medan menyebutkan ada sekitar 9 atau pokoknya lebih dari 5 pelanggaran prokes yang dilakukan oleh mereka, tim mereka dalam hal kampanye. Harusnya itu juga disidang. Harusnya. Iya. Tapi kan tidak terbukti gitu loh. Tidak terbukti, makanya yang dikatakan keadilan itu mana? Keadilan itu kalau satu dihukum, yang lain juga ikut gitu. Harusnya. Itu Bobby, menantunya ya. Ada tuh wali kota Solo. Siapa? Itu anak Pak Jokowi. Itu juga melakukan pelanggaran prokes atau disebut mungkin yang tadi pelanggaran atau kejahatan gitu ya, terserah lah gitu ya. Tapi kalau memang Habib Rizik diperlakukan sedemikian ini, mestinya wali kota Medan itu juga diperlakukan sedemikian. Cocoknya Habib Rizik ini, wali kota Solo juga sedemikian. Gitu. Cocoknya Habib Rizik ini dihukum bebas 6 tahun, 2 tahun atau siapa tahu kalau jawabannya cocok sama pemerintah nanti dapat komisaris. Tidak, gini. Sedari awal sebenarnya jangankan hukuman yang nanti akan diponis. Sebenarnya kasus ini tidak layak disidangkan. Itu jadi poinnya. dapat sepeda, nggak jadi dapat sepeda. Nggak apa-apa. Karena saya sepeda aja nggak dapat ya. Nggak apa-apa. Karena apa?
Karena saya dapat membedakan tongkol dengan yang lain. Ya, saya tahu mana tongkol, ikan gembung, ikan gurami saya tahu. Ya, saya sepeda ya. Tapi tahu nggak, Padang itu provinsi. Hah? Padang itu provinsi. Tak tahu saya. Padahal saya dulu kalau jalan-jalan ya memang ke Kota Padang. Kalau provinsi saya tahu lah, provinsi Sumatera Barat. Kalau lolos TWK. Nah, kita beralih ke pengacaranya Imam Besar Habib Rizik Syihab. Saya sebut Imam Besar itu JPU somasi juga ya. Nah, Kita beda nanti. Bang Aziz, kenapa masyarakat tuh tiba-tiba berbondong-bondong nyebut pengen datang itu emang Habib Rizik nyuruh datang atau JPU di dalam ini membuat pencinta Habib Rizik itu bertanya-tanya gitu. Kalau menyuruh datang, Habib Rizik nggak pernah nyuruh datang, nggak pernah. Dan kami dari tim kuasa hukum juga selalu menegaskan dari awal sampai akhir konsisten bahwa kami secara resmi tidak mencampuri ranah terkait masyarakat, massa, dukungan. Kita ada urusan dengan itu. Seperti itu. Karena kita fokus ke penegakan hukum dan opini terkait hukum ini saja. Kemudian kalau tadi pilihan yang kedua, apakah bentuk provokasi quote unquote dari jaksa? Mungkin saja. Gitu. Kenapa? Karena memang yang disinggung oleh jaksa mungkin karena kan itu kan dari mereka yang buat. Mungkin maksudnya itu mau menyerang Habib Rizik secara personal. Tapi ternyata salah, Habib Rizik nggak terserang secara personal, biasa saja gitu. Karena Habib Rizik juga menegaskan saya nggak merasa itu dan saya memang belum pantas merasa seperti itu. Nah, akhirnya serangan itu tertuju kepada masyarakat. Saya menduga seperti itu. Itu yang emang benar Imam Besar itu ada pengangkatan kehormatan kayak Profesor atau memang pencinta Habib Rizik yang memberikan sematan itu. Kalau saya lihat dari beberapa karena melihat Imam Besar Habib Rizik Syihab itu disematkan kayak Profesor Anies Kawarsa kan gitu, atau memang kecintaan masyarakat terhadap Habib Rizik Syihab? Sebenarnya akumulasi kecintaan. Lalu beberapa kali saya pernah melihat dan mendengar juga kabar dan menyaksikan video juga ketika ada semacam acara lah gitu kan, acara keagamaan. Kemudian Habib Rizik kemudian secara spontan diangkat oleh umat sebanyak itu ya, kalau saya nggak salah di Aceh waktu itu awalnya. Kemudian di yang lain-lain juga bahwa beliau dikatakan imam besar secara seremonial di situ. Jadi itu spontan, tidak ada direncanakan, apalagi direncanakan kemudian pro dan kontra, kemudian yang kontra ditegur akhirnya jadi setuju semua, enggak pernah seperti itu. Jadi itu pengen mengkoreksi tentang pledoinya Habib Rizik di kasus Megabendung, kasus rumah sakit itu. Bicara tentang pertemuan khusus spesial itu betul adanya atau Habib Rizik mereka-reka atau memang secara informasi Habib Rizik menyampaikan itu? Secara langsung memang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab di pengadilan dan yang Habib Rizik sampaikan itu benar apa adanya yang memang beliau alami. Kemudian saya jawab meskipun nggak ditanya tadi bahwa maksudnya adalah gini, Habib Rizik ini mau menjelaskan bahwa permasalahan sepele prokes ini itu dilatar belakangi oleh hal yang bukan sepele. Gitu loh. Jadi Habib Rizik mau menjelaskan nih kepada majelis hakim, bukan kepada yang lainnya, serta kepada masyarakat, bukan kepada jaksa, bukan kepada ini sebenarnya disampaikannya. Akan tetapi memang secara normatif hukum itu kan sebagai respon atas tuntutan kan. Habib menjelaskan melalui pledoi. Tapi sebenarnya pledoi ini dimaksud untuk meyakinkan majelis hakim bahwa awalnya ini adalah kasus sepele, kasus prokes. Kemudian jangan lupa majelis hakim, kasus sepele ini dilatar belakangi oleh hal yang tidak sepele. Dijelaskanlah. Untuk menjelaskan hal yang besar yang tidak sepele tadi, itu kan butuh komprehensif, butuh menyeluruh dari ujung dari pilkada sampai ini. Jelas semuanya. Dan dalam proses itu, khawatirnya kalau tidak apa adanya gamblang dan detail, nanti ada miss. Ada yang terlewat kemudian salah persepsi gitu loh. Untuk menyamakan persepsi dengan Habib Rizik, makanya dijelaskan dari ujung ke ujung, namanya disebut, tokoh-tokohnya itu disebut. Itu sebenarnya maksudnya beliau. Artinya kita harus tangkap jernih ini secara hati yang bersih bahwa maksud beliau seperti itu. Bukan bermaksud menyerang. Menyerang itu adalah bahasa dari media. Dari media yang memang mau membuat suasana itu jadi
rame, bukan gaduh ya, mungkin rame seperti itu. Dan kalau ditangkap oleh pihak yang lain mungkin gaduh, tapi bukan itu. Jadi maksudnya itu Habib itu mau menjelaskan secara komprehensif apa adanya. Dan jangan lupa, sebenarnya ini adalah pujian dan dukungan kepada pemimpin, kepada para pejabat. Ada loh pejabat ini mau ketemu ulama ketemu umaro, wajar nggak? Bagus. Pejabat ketemu masyarakat, bagus kan? Pejabat ada niat dan ada arah ke rekonsiliasi. Ada perbedaan pendapat, wajar lah. Beda kepala kan beda isinya juga kan seperti itu. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat, mari kita samakan yang sama dan singkirkan yang beda. Wajar kan? Harusnya begitu. Dan memang jalan begitu. Kemudian dalam perjalanan ternyata ada pihak-pihak lain nih yang namanya biasanya setan. Setan itu nggak pengen manusia itu akur. Nah, ada yang nggak pengen akur nih. Dijelaskan juga sama Habib Rizik. Setan-setan itu ada loh. Hati-hati loh. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu malah bagus gitu loh. Itu malah pujian. Oh ternyata rakyat ini dibuka. Ternyata pejabat-pejabat ini ada banyak juga yang baik. Seperti itu loh. Itu sebenarnya. Nah, sama wajar nggak ketika Bang Aziz melihat ketika diputuskan JPU menuntut vonis 6 tahun penjara. Mudah-mudahan JPU-nya kemudian sadar ya, karena di salah satu sidang korupsi yang lain itu minus 6 tahun gara-gara ya karena punya anak satu. Ini Habib Rizik ini punya anak banyak, 7. Berarti pesantren banyak. habis dong berarti vonisnya. Makanya, gimana menurut pendapatnya Bang Aziz gimana? Kaget nggak dengan 6 tahun? Apa sih yang melatar belakangnya JPU bisa vonis 6 tahun itu? Nuntut. Ya sebenarnya kalau kaget dilihat dari perspektifnya. Kaget juga dari perspektif. Nah, kalau perspektifnya kita memandang bahwa saya tadi agak khawatir juga. Khawatir nanti kan ada juga pejabat yang kaget, heran gitu. Banyak pejabat kaget, saya heran. Kaget. Iya, jadi kalau misalnya kita melihat secara faktor hukum, itu kita kaget. Kenapa? Karena dari sisi hukum ini agak-agak aneh dan menurut saya lagi-lagi pantas masuk MURI. Gitu loh. Ada kasus prokes, kemudian didakwa. Mudah-mudahan Jaya Suprana mendengar ya. Ya, ada 3 persidangan, 18 pasal, 11 dakwaan. Ini menurut saya luar biasa. Ditambah ternyata pada waktu tuntutan salah satunya itu mereka menuntut terkait dengan kebohongan, gitu kan. Kebohongan ini dari zaman Pak Soekarno dulu sampai sekarang itu sepengetahuan saya, dan jaksa menulis tuh ada 7 kasus loh yang pakai pasal kebohongan. Berarti bukan cuma Habib Rizik doang. Mereka lupa. Ternyata semua 2019. Zaman-zaman mereka juga ini gitu loh. Bukan zaman Orde Baru, bukan zaman Orde Lama gitu loh. Nah, kecuali mereka menyebut jurisprudensi tahun 1950, 1956, 1960 atau 1980, 90 zaman Pak Harto. Enggak. Artinya zaman represif seperti Pak Soeharto almarhum pakai itu nggak pernah dipakai ini. Ini sekarang zaman yang katanya reformasi, katanya demokrasi, 7 orang plus Habib Rizik ini dikenakan undang-undang tentang kebohongan tadi yang menimbulkan keonaran tadi, yang pasal-pasal inilah politis lah kalau menurut kami. Dan jangan lupa yang patut sebagai stressing bahwa ini patut masuk MURI adalah tuntutannya. Yang lain itu tuntutannya nggak sampai setahun, 2 tahun loh. Itu nggak ada sampai 6 tahun loh. Yang dulu kasus kabelnya dikeroyok tiba-tiba ternyata kulit itu operasi kulit ya 2019 itu ya. Itu berapa tahun? Si ibu itu. Bu Ratna Sarumpait. Berapa ya? 1,5 atau 2 tahun? 2 tahun. Iya. Ini maksud saya ya tadi Pak patutlah untuk masuk MURI dipertimbangkan lah Pak Jaya gitu kan. Karena ini luar biasa lah seperti itu. Tapi ini justru menurut saya ini memalukan, penegakan hukum yang memalukan menurut saya gitu. Jadi menurut saya sebelum ini bergulir menjadi tambah malu, menurut saya tadi saya setuju sama pendapat sastrawan politik kita, cuma ada 2 putusannya, pilih bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum gitu. Kalau bebas berarti memang ada pasal pidananya tapi tidak terbukti, jadi dibebaskan, bebas murni. Tapi kalau lepas dari segala tuntutan hukum ya karena memang
tidak ada tuntutan hukum yang pantas untuk disematkan kepada para terdakwa ini. Ada 3 ya terdakwa di kasus UPI ini, ada Dr. Tata ya. Andi Tata Dari Rumah Sakit UNI, Direktur Rumah Sakit UNI, kemudian Habib Rizik Syihab, kemudian menantunya Habib Hanif. Ya. Oke. Kesimpulan ya. Saya kembali ke sasaran politik ya. Simpulan dan rekomendasi dong. Iya, simpulan dan rekomendasi apa nih? Simpulannya ini zalim. Rekomendasinya lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Takbir. Halo Akbar. Ini biasa tulisannya begitu ya. Berlangsung lawan kezaliman ya. Nah, kalau Bung Riki, Kalau saya dari awal saya sangat menghormati dan juga sangat memuliakan orang-orang yang ikhlas berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya melihat Habib Rizik Syihab ini adalah ulama, ustadz, kiai, habaib yang istiqomah lurus berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi panutan kami, dan kami berharap ini menjadi contoh bagi kita semua. Di titik ini, sekuat ini, beliau bukan hanya untuk beliau, tapi juga untuk mengajarkan kepada kita semua keistiqomahan, dan wajib kita selaku masyarakat yang mencintai keadilan, kebenaran, keistiqomahan, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang-orang yang jujur, ikhlas, istiqomah. Apalagi Habib Rizik ini adalah keturunan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Karena yang saya tahu, ketika kita mencintai orang setia, Allah juga insya Allah akan mencintai kita. Apalagi kita mencintai keturunan Rasul. Kita berharap kita mendapatkan bagian dari pahala-pahala orang-orang yang mencintai, termasuk orang-orang yang seperti ulama, seperti habaib Habib Rizik Syihab. Jadi saya pikir seperti yang juga disampaikan tadi, kalau kita mencintai seseorang, tentu kita bisa berkorban untuk seseorang itu gitu. Bukan hanya kita mengucap kita cinta, tapi setelah itu tidak ada aplikatifnya. Kita mencintai, jangankan kalau untuk hadir ya, jangankan hanya untuk hadir, membela beliau, untuk mengeluarkan harta, waktu, bahkan nyawa, kalau sudah cinta sekalipun, itu sudah hal yang wajar bagi orang-orang yang mencintai. Jadi poinnya adalah the power of love. Allah Akbar. Kayak film ya, 212. Karena di samping saya soalnya sastrawan, jadi saya juga agak tertarik. Ini sebelum terakhir kepada Bang Aziz Anwar, ada pesan khusus nggak kepada hakim yang akan memutuskan besok? Baik, seorang hakim itu hakikatnya adalah wakil Allah Subhanahu wa taala. Hakim itu ada 3, 2 masuk neraka, hanya 1 masuk surga. Yang pertama itu mengerti hukum syariat Allah dan mengadili dengan kebenaran tadi, maka dia putuskan yang adil, itulah yang masuk surga. Sementara yang 2, yang pertama mengadili tanpa kebenaran, dan yang ketiga tidak tahu keadilan itu seperti apa. Dalam konteks Habib Rizik ini, saya ingin mengingatkan kepada majelis hakim yang mulia, yang Allah telah berikan keutamaan kepada Anda, bertindaklah adil dengan memberikan vonis, membebaskan Habib Muhammad Rizik Syihab. Semoga Allah ridho dan semoga para hakim diridhoi oleh Allah, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan, panjang umur, berkah, dan berani untuk mengambil keputusan di luar intervensi dari siapapun untuk menegakkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aziz Anwar sebagai pengacaranya Imam Besar Habib Rizik Syihab, ya, apa yang pengen disampaikan kepada masyarakat terlebih dahulu, ya, yang dilakukan masyarakat untuk Imam Besar, apa yang bisa dimaksimalkan. Dan yang kedua, apa yang disampaikan kepada para hakim di besok hari. Ya, kalau kepada masyarakat, mari kalau memang cinta kepada Habib Rizik Syihab, tunjukkan rasa cinta tersebut dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang beradab, dengan cara-cara yang berakhlak. Karena memang Habib Rizik menggelorakan dan menyemangati untuk selalu kita melaksanakan revolusi akhlak untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Kalau untuk majelis hakim, tadi kata-kata dari sastrawan kita luar biasa. Saya nggak bisa seperti itu, mungkin saya lebih ke secara umum saja. Itu akan saya pakai tapi besok kalau ke media.
Jadi saya minta copyright dulu nih sebelum saya pakai nih. Kalau nanti kenal Sumas juga. Iya. Ntar dia denger. Awatin nanti masuk ke perdata ya. Iya, ntar kalimat gua tuh kemarin gitu kan. Makanya saya minjem dulu tadi kan. Ya, kalau saya lebih ke pelaku-pelakunya lah gitu. Jadi mari untuk semuanya bahwa saya yakin mereka ini jalannya proses penegakan hukum tanda petik terhadap Habib Rizik dan kawan-kawan ini tidak lepas dari unsur politik. Saya tahu dan meyakini itu, dan juga mungkin semua kita juga tahu itu. Pesan saya adalah dendam dan kebencian itu tidak akan dapat membangun sebuah bangsa. Akan tetapi memaafkan dan konsolidasi serta rekonsiliasi itu adalah jalan yang dapat membuka bangkitnya sebuah bangsa. Seperti itu. Jadi mari apapun motifnya, apapun motivasinya, apapun tujuannya, hentikan segala bentuk penegakan hukum yang hancur lebur tak berkeadilan ini. Hentikan segala diskriminasi penegakan hukum yang luar biasa. Hentikan segala bentuk kriminalisasi kepada masyarakat, ya, kepada pecinta Habib Rizik dan juga kepada ulama, habaib, kemudian ustadz-ustadz yang semuanya ini saya rasa dan saya duga tidak hanya semata karena perbedaan pandangan politik dengan pihak penguasa. Mari kita hentikan, janganlah kebencian, ketidaksukaan kita ini kepada satu orang, suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil. Hentikan, mari kita rekonsiliasi. Itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Demikian. Ya, kita besok perhatikan setiap detik acara, mudah-mudahan tidak ada sabotase ya, cuma mati listrik ya, atau YouTube jadi beredar. Tapi insya Allah teman-teman semuanya, besok kita akan kabarkan secara detail dan mudah-mudahan hakim dan orang-orang yang berkepentingan dalam memutuskan keadilan itu betul-betul mencari keadilan, betul-betul memutuskan dengan akal sehat ya, karena sesungguhnya ya, hakim tadi kata seseorang politik ada satu hakim di antara 3 hakim yang hanya akan masuk surga, yaitu hakim yang mencari keadilan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Keadilan dan kebenaran. Keadilan. Tahu benar, tahu adil, diputuskan. Saya ingat tadi tuh. Yang kedua, dia tahu kebenaran, tahu keadilan, tapi tidak memutuskan. Yang ketiga, tidak tahu kebenaran dan keadilan, diputuskan yang ngawur. Ya. Kalau orang hukum nggak paling gampang. Oke teman-teman, itu semua kita berdoa dan tetap jaga prokes ya. Jangan berbohong ya, karena berbohong Itu nggak sehat bagi kita ya. nggak sehat ya. 6 tahun penjara cuy ya. Ya. Jaksa kemarin aja minus 6 tahun, jadi 6 tahun. Sebenarnya ada yang saya mau katakan sedikit, Bang. Apa? Kemarin saya ingat jaksa itu mengatakan di depan publik, di depan umum, bahwa slogan imam besar hanya isapan jempol, tidak pantas disematkan, bla 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 bla, gitu kan. Kalau saya nggak salah itu bahasanya, koreksi kalau salah. Bukan berarti bohong ya, saya mungkin ada satu kata dulu yang lupa. Itu di depan umum loh, di depan umum. Nah, kalau itu bohong kualifikasinya dan menimbulkan keonaran besok, Bohong ya? Nah, masuk tuh saya 10 tahun. Ya udah. Ya kita nggak mau komentar. Kita buktikan. Kita buktikan. Saban jempol atau nyata. Isapan jempol atau isapan kaki ya teman-teman. Itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Waalaikumsalam. Salam.